Disiarkan langsung dari kawasan Cilikriwut, Gedung Kalteng Post Group 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Apa kabar kalian semua pendengar setia? Seperti biasa, kembali lagi Taufan mengudara, tapi tidak seperti biasa hari ini. Tadi aku sudah bilang sih di Semangat Pagi kalau misalkan ini akan ada talk show bersama dengan Dinas Kesehatan tentang iman, imun, dan aman dari COVID-19. Sudah bersama kita di studio dengan Dr. Febianda. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Sehat ya, puji Tuhan sehat terus sih. Puji Tuhan. Walaupun lagi pandemi ya. Pandemi luar biasa, Dok, ya. Imbasnya tuh luar biasa loh, sampai ke ekonomi, kesehatan, semuanya kena lah, sama-sama kita tahu. Apalagi PPKM sekarang diperpanjang lagi ya, Dok, ya. Iya, pengumumannya kemarin ya diperpanjang lagi. Sama Pak Erlangga Hartarto langsung lagi yang ngumumin tuh. Betul. 23 Agustus, ya Allah. Tapi mau gimana lagi lah, namanya kondisinya kayak gini, Dok, ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal iman, imun, dan aman dari COVID-19 nih, Dok. Kalau misalkan teman-teman di luar sana yang tahu kan biasanya imun tuh biasanya kan kondisi tubuh yang biasanya kalau misalkan ada virus dan sebagainya tuh imun kita nih sangat berpengaruh nih. Kalau imun kita lagi jelek, virus mudah masuk dan lain sebagainya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, Dok, antara iman, imun, dan aman itu ada deskripsi tersendiri nggak sih versi Dinas Kesehatan gitu, sebenarnya apa? Terus kaitannya sama COVID tuh apa, Dok, kira-kira, Dok? Ini memang kampanye terbaru ya. Kalau dulu kan kita erat hubungannya dengan hanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya itu terus lah kalau zaman awal-awal pandemi dulu ya. Nah, Social distancing, physical distancing gitu-gitu ya, Dok. Semuanya mengarahnya ke situ ya, ke arah yang protokol kesehatan. Iya. Nah, cuman sekarang ternyata wabah tetap meluas ya, jadi pandemi tetap berlangsung. Nah, kemudian kita juga harus memandang ini dari segi holistik ya, jadi kesemuanya itu harus menjadi benteng pertahanan kita, perlindungan kita dari pandemi. Ya, bukan hanya masker saja, bukan hanya social distancing saja atau physical distancing, bukan hanya cuci tangan saja, tapi yang paling penting adalah persiapan dari dalam diri kita sendiri ya. Makanya, ada pendekatan spiritualnya juga ya, Dok, ya. Iya, iman. Ya, makanya kita kembangkan terbaru ya dari Kemenkes, itu kampanyenya sekarang adalah iman, imun, dan aman ya. Jadi pertama memang kita harus berangkatnya dari iman dulu. Betul. Nah, nanti iman ini juga pengaruhnya kepada imun kita. Jadi kalau kita sekarang kan identik tuh COVID, apa sih COVID? Ketakutan, was-was ya. Kemudian COVID ini juga dianggap sebagai seperti teror gitu ya. Nah, jadi bawaannya itu takut terus ya. Nah, semakin kita takut, semakin daya tahan kita akan melemah. Ya. Nah, jadi memang kita boleh kita waspada ya, kita siap, kita waspada gitu ya, kita proteksi diri kita, tapi jangan terperangkap di dalam ketakutan. Gitu. Nah, jadi kalau terlalu takut itu seluruh hormon di dalam tubuh kita, hormon pertahanan, kemudian ada hormon kayak yang dipengaruhi oleh ketakutan, itu semuanya akan melemahkan daya tahan kita ya. Jadi terpengaruh juga ya, Dok, ya. Itu tadi kaitannya sama imun, imun, aman lagi nih, Dok. Iya. Nah, kemudian di sini di jalan yang terakhir, itu justru baru kita terapkan aman. Ya. Kalau kita terpaksa harus keluar, kalau kita terpaksa harus beraktivitas, kita jaga dengan keamanan, yaitu dengan menggunakan masker, ya, kemudian dengan physical social distancing, ya, kemudian dengan mencuci tangan secara rutin dan teratur sesering mungkin. Iya. Ya. Sekarang kan banyak yang sempat ya namanya masyarakat, Dok, ya. Pasti ada masyarakat kelas bawah segala macam PPKM dan lain sebagainya, itu pasti banyak yang ngeluh, aduh nggak bisa kerja dan sebagainya. Tetap bisa ya, Dok, ya, cuman dengan protokol kesehatan yang harus benar-benar ketat, seketat itu kan, jadi supaya bisa menimbulkan keamanan untuk diri sendiri kan, sebenarnya nggak perlu yang ketakutan berlebihan gitu kan ya. Ya, tetap ya kalau memang kita bisa di rumah ya kita tetap di rumah. Ya. Nah, tapi kalau memang kita memang harus terpaksa keluar, harus kita bisa melindungi diri kita dengan protokol kesehatan. Tapi ketika kita nggak ada kerjaan, ini juga imun kita yang harus ditingkatkan. Iya, benar. Nah, kalau udah nggak ada kerjaan, biasanya stres aja kalau udah di rumah aja. Nanti kalau di rumah pikirannya mau ngapain gitu, pikirannya stres, nggak ketemu orang, ya. Cuma nonton TV, tidur, makan ngemil gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh yang nggak bisa ditahan-tahan, Dok. Apalagi teman-teman yang anak muda ini nih, nongki-nongkinya tuh nggak bisa ditahan tuh. Iya. Gitu-gitu tuh yang harus lebih diperhatikan lagi ya. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan harus ya, dan ada ya tadi sudah dibilang sama dokter, kalau memang terpaksa kita harus bekerja, kalau misalkan kita memang ibarat kata tulang punggung keluarga,
tidak ada pendapatan kalau tidak bekerja ya mau tidak mau tapi tetap harus protokol kesehatan Dok ya. Iya betul. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan yang terlalu penting, maksudnya tidak ada yang terlalu urgent, kalau bisa di rumah ya di rumah aja. Apalagi kan kita sekarang tahu tenaga kesehatan juga luar biasa ya Dok ya effortnya untuk melawan pandemi ini. Jangan sampai kita bisa ya ibarat kata mah tenaga kesehatan udah luar biasa kerja keras, tiba-tiba kitanya abai sama protokol kesehatan, jangan sampai. Nanti seperti biasa talkshow yang lainnya selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol seputar iman, imun, dan aman. Kita akan gali lagi. Terus teman-teman nanti kalau misalkan mau join di pertanyaan bisa langsung menghubungi WhatsApp kita ya di 0813-3669-7835. Seperti biasa nomor kita tidak pernah ganti ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung dicat aja di WhatsApp. Nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. One KPFM News and Entertainment balik lagi bersama Taufan di sini dan juga kita bersama dengan Dr. Febianda masih di talkshow kita. Pembahasannya tentang iman, imun, aman dari COVID-19. Jadi kita udah bahas Dok ya. Iman, imun, aman dari COVID-19 itu sebenarnya sudah berkesinambungan ya Dok ya. Dari imannya, imunnya, kalau sudah itu kita jalankan, insya Allah keamanan dari COVID-19 itu setidaknya ada ya Dok ya. Iya betul sekali. Tapi meskipun begitu tetap jangan sampai abai dengan protokol kesehatan. Karena dulu aku ingat banget tuh seperti kata Dr. Febianda tadi, kita ada obrolan off air ya pendengar setia. Kampanye dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu kan pakai masker, jaga jarak, physical distancing. Toh kata Dr. Febianda juga tetap ada tuh yang terpapar meskipun seperti Dok ya. Jadi nggak cukup cuma gitu doang. Pendekatannya pakai pendekatan spiritual lagi, iman, imun, dan aman itu tadi. Nah ini Dok, dari 3 tadi kan kita sudah kita breakdown tuh Dok ya, sudah kita mention iman, imun, dan aman. Meskipun ini kan berkesinambungan sebenarnya ya, cuman kira-kira dari 3 ini ada nggak sih yang lebih penting, ibarat kata lebih diprioritaskan sebenarnya untuk dijalankan gitu? Iya, kalau kita lihat dari ketiganya ini ya sebenarnya iman itu untuk menunjang imun. Nah, keamanan juga kita dengan protokol kesehatan itu tidak menghindari kita dari paparan. Iya betul. Kalaupun akhirnya kita harus terkena, karena memang terbukti di masyarakat kita sekarang pakai masker udah, cuci tangan udah juga jarang keluar tapi sekali keluar langsung pulangnya kena. tetap dapat gitu ya. Nah, memang yang paling penting sebagai fondasi adalah imun kita sebagai dasar sistem pertahanan tubuh. Karena ini kan penyakit viral ya, penyakit akibat virus ya. Jadi nggak ada obatnya kalau akibat virus. Nah, ini kalau kita penyakit akibat bakteria seperti TBC misalnya mencret kena diare atau yang lain gitu ya, karena infeksi. Ya infeksi itu kan ada barangnya bakteri ya. Itu bisa dikasih antibiotik ya. Nah, misalnya sering ke dokter dikasih amoksisilin misalnya. Nah, itu kan semacam antibiotik untuk membunuh kuman bakteri ya. Nah, tapi kalau ini kan virus ya. Virus itu tidak ada antibiotiknya, jadi dia memang disembuhkan dengan sistem pertahanan tubuh kita. Satu-satunya diri kita sendiri. Iya betul, dia self healing ya, self healing disease. Jadi dia penyembuhan dari dalam diri kita sendiri oleh sistem imun itu. Ya, jadi intinya pertahanan terakhir sekaligus yang paling penting adalah imun. Tapi walaupun imun kita baik, ya seperti ya kejadian pada misalnya anak-anak usia muda, misalnya badannya masih sehat, tidak ada penyakit penyerta. Dia bisa kena tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, OTG ya Dok ya? Iya, orang tanpa kalau gejala dulu tuh. istilahnya kan OTG ya. Sekarang ada istilah baru lagi Dok? Kalau sekarang itu ya tidak bergejala aja kita bilangnya ya. Iya zaman dulu karena dulu kan OTG, PDP kan ya. DPO, ya, ODP, orang dalam pengawasan. PDP, ya. DPO daftar pencarian orang kena DP, DPO, ODP, OTG.
Iya. Cuman ya itu ya Dok ya, takutnya kita juga kan teman-teman yang ibarat kata masih muda, makanya kemarin juga sempat digalakan juga kampanye yang jangan kemana-mana, sampai sekarang juga masih Dok deh. Ya, betul. Kalau bisa di rumah aja tuh, ya itu tadi teman-teman, kalau misalkan kita ngerasa diri kita sehat, belum tentu virus itu nggak ada di diri kita, justru takutnya kita jadi carrier. Ya, karena tetap bisa menularkan. Tetap bisa menularkan. Tetap bisa menularkan, walaupun tanpa gejala, walaupun nggak ngerasain apa-apa. Tapi ketika nanti suatu saat dicek, dites random aja gitu. Misalnya Tiba-tiba positif. Screening aja mau pergi kan, Iya. seperti sekarang kan mau naik pesawat, Antigen misalkan. mau naik bis misalnya, mau ke Banjarmasin atau luar kota aja, Iya. sedikit aja kan udah pakai antigen ya. Nah, Betul. itu kebetulan ternyata positif. Reaktif. Nah, ya. walaupun nggak ada ngerasa apa-apa nih badannya, tapi itu tetap bisa menularkan ya. Berarti kemungkinan nih, jatuh-jatuhnya teman-teman yang OTG ini kemungkinan loh ya Dok ya. Berarti imunnya bisa dibilang bagus di Betul dia. sekali. Tapi virusnya tetap bisa hinggap nih. Iya. Nah, Gitu. cuman kelebihannya lagi kalau memang imun kita kuat, kemampuan kita untuk menularkan kan tidak lama gitu. Kita positif, kita bawa virusnya, kita menularkan ya. Cuman ya misalnya 2-3 hari bisa sembuh. Nah, karena imun kita kuat tadi. Beda kalau imun kita yang sudah lemah, imunnya kita sakit, ya menularkannya bisa Banyak semingguan lagi. gitu kan, lebih ya. Betul, Jadi betul, lebih banyak lagi orang yang bisa kita paparkan dengan virus yang ada di dalam diri kita selama kita menyandang itu positif tadi. 2 mingguan ya Dok ya, itu virus itu masih ada di tubuh kita kemungkinan paling lama ya Dok ya. Nah, Bener nggak itu sih? juga tergantung imun. Nah, tapi kalau dari Kemenkes, kalau misalnya kita hanya gejala ringan ya, gejala ringan sampai sedang, itu cukup dengan isolasi mandiri 10 hari dengan anggapan berarti kan 10 hari itu sudah Hitungan di dari atas- pertama positif itu Dok ya. Iya, di atas 10 hari itu sudah tidak menularkan lagi ya, dari sejak diketahui dia positif. Ya walaupun kalau imun kita bagus ya mungkin 2-3 hari itu Udah bisa- selesai. Tapi bisa cari amannya selesai. aja lah Ya, 14 kita cari hari lah. aman, Ya, Nah, betul-betul. Kita jadi nggak pernah sebenarnya tahu. tidak perlu tes ulang ya kalau memang kita tanpa gejala nih. Walaupun kita misalnya sudah ketahuan positif, tapi kalau memang tidak ada gejala, untuk sembuhnya sebenarnya tidak perlu tes ulang ya. Nah, cukup istirahat saja, isolasi mandiri di rumah itu 10 hari ya, ditambah 3 hari kalau misalnya ada gejala ya. Ditambah 3 hari setelah 10 hari kalau misalnya waktu kenanya kemarin ada gejala, ya 2 minggu lah cari amannya ya. Iya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu tes lagi ya, sudah cukup saja. Nah, asalkan tanpa gejala. Ya walaupun sudah 3 minggu ya, kalau masih batuk, kalau masih misalnya masih demam ya itu harus dicek tetap ya. Harus dicek ya. Karena ada kalau ditarik ke belakang tuh sempat yang viral di media sosial itu Dok, ada beberapa teman-teman yang mungkin positif ya. Dia sharing pengalamannya ketika di PCR pertama terus positif, terus kedua ada negatif, terus yang ketiga positif lagi. Nah, iya, ini kan memang kalau PCR kan memang kita kan yang diperiksa adalah DNA virus. DNA itu adalah bagian tubuh dari virus ya. Mau virusnya hidup, mau mati, mungkin itu tetap ada ya. Jadi memang di situ lagi mungkin saya kapasitasnya tidak terlalu dalam ya masalah ini ya, karena ini kan secara mikrobiologis ya. Itu ada nilai CT namanya. CT value. Value. Nah, itu nanti itu juga dinilai apakah fragmen virus itu bisa tetap ada. Cuman yang dinilai dari CT value adalah kapasitas kemampuan untuk menularkan. Itu kemarin menjadi perdebatan ya Dok ya, CT value sekarang udah nggak penting lagi tuh, yang penting kita udah aman. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan belum negatif ya jangan kemana-mana dulu. Iya, ya tetap itu cari memang, aman lah ya. Tapi memang kita pegang pada panduan sih. Ya 2 minggu lah. 2 minggu tuh kira-kira sudah. istirahatnya. Yang penting ya itu istilahnya aman ya. Intinya imun kita selalu terjaga. Itu dia, tuh dengerin tuh teman-teman. Jadi kalau bisa ya, lagi-lagi kita selalu mengingatkan kalau bisa dan memang nggak ada kepentingan yang urgent banget ya Dok ya. Kalau masih bisa di rumah ya di rumah aja lah ya. Ditahan dulu lah. Ya meskipun kita juga tahu lah stres juga sih sebenarnya kalau nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan terpaksa ya mau nggak mau tetap harus keluar. Tapi protokol kesehatan jangan sampai abai. Itu tadi 3 tuh yang paling penting. Nih kalau misalkan nih ada pertanyaan lagi nih Dok dari teman-teman. Ini kan lagi masa pandemi nih. Dengan meningkatkan imun kan secara tidak langsung kita harus olahraga gitu-gitu Dok ya. Olahraga juga pasti ada kemungkinan ketemu sama orang lain, berkerumun lagi. Selain berolahraga, kira-kira cara untuk meningkatkan imun itu ada apa aja sih Dok? Kalau dari pandangan Kementerian Kesehatan tuh ada berbagai cara nggak sih Dok selain olahraga ya Dok ya? Ya, ini kan paling basic ya dari kehidupan manusia ya. Kalau kita mau hidup sehat tuh cuma 3 aja. Sudah. Apa itu Dok? Makan, tidur, ya itu olahraga. Jadi hidup kita itu harus di dalam sebuah keseimbangan. Nah, kalau orang nggak seimbang nih, ini makannya banyak, olahraganya kurang.
jadi Udah gemuk. pasti nggak sehat. Jadi gemuk kan. Betul. Nah, ada lagi nggak seimbang juga bisa. Misalnya tidurnya kurang, misalnya makannya sedikit, misalnya jadi kurus. Nggak sehat juga. Nggak sehat juga. Jadi ya memang kita harus menjaga di dalam situasi terbaik kita, yaitu intinya 3 itu aja. Yang paling basic yaitu adalah makan, istirahat, dan olahraga. Olahraganya juga nggak perlu yang berat-berat guys, nggak perlu yang kayak angkat beban gitu-gitu ya dok ya. Iya, Workout kecil-kecilan juga kalau aman. kita anggapannya olahraga itu ya harus yang kayak atlet-atlet gitu, tapi sebenarnya olahraga itu bukan urusan kita dilihat orang ya, kita Iya. dengan diri kita sendiri. Diri kita aja sendiri. Ya. Simple aja kalau olahraga. Namanya olahraga dari katanya itu udah gampang ya. Olahraga. Jadi meningkatkan kapasitas tubuh kita itu Mm-mm. secara bertingkat dan perlahan, nggak bisa diukur gitu. Dia bisa keliling bundaran misalnya 10 kali, berarti dia hebat olahraga. Kalau saya cuman bisa setengah kali, nggak 1 kali aja nggak sampai, saya nggak bisa olahraga. Nggak seperti Bukan itu. berarti kita nggak hebat ya, Namanya emang kapasitas diri kita segitu ya. Olahraga itu adalah kalau hari ini kita bisa setengah, kita olahraga supaya besok kita bisa 3/4 kali keliling. Jadi istirahat, habis itu seminggu lagi kita olahraga supaya bisa 1 kali. Nah, meningkat. Jadi tubuh kita akan terbiasa untuk menangani tantangan yang kita buat untuk diri kita sendiri secara fisik, sehingga fisik kita jadi semakin meningkat. Nggak usah dibandingkan sama orang, dibandingkan sama kita kemarin. Nggak bisa dibandingkan kita sama Cristiano Ronaldo. Ya Cristiano Ronaldo mau Dia kan emang atlet. 20 kali keliling lapangan bola juga bisa. Tapi kalau kita mau mengolahraga, raga siapa yang kita olah? Raga kita sendiri. Betul. Jadi nggak usah mengukur dengan raga orang lain. Jadi kebanyakan orang pikirannya, wah harus bisa kayak Adera gitu. Iya, Angkat bagus, barbelnya badan 20 kilo, berotot, 50 gitu-gitu. kilo, ya nggak bisa lah. Nah kalau kita bisanya 1 kilo, kita 1 kilo. Nanti 2 hari lagi istirahat, kita coba bisa nggak naik lagi. 3 hari lagi, seminggu lagi. Kita tingkatkan berdasarkan kapasitas diri kita sendiri. Itu namanya Berkelanjutan ya dok ya. kita mengolah raga kita, bukan raga orang yang diolah ya. Jadikan pacuan. Iya. Kalau badan bagus mah itu bonus ya dok ya, karena kita olahraga Iya. tadi kan ujung-ujungnya. Kalau misalkan tujuannya, oh aku pengen kekar, pengen berisi badan, ya itu mah udah berarti Iya. bukan tujuannya untuk mengolahraga diri kalian sendiri. Ya, intinya kita pengennya kita setiap hari bertambah sehat. Setiap hari bertambah kuat dari diri kita yang kemarin, bukan dari orang lain. Orang lain nggak usah dipikirin. Kalau orang lain sih nggak ada batasnya ya, nggak usah dibanding-bandingin diri sama orang. Nama kita olahraga adalah saya harus lebih sehat daripada siapa? Daripada saya Daripada yang saya kemarin. sebelumnya, Daripada saya betul. sebelumnya ya. Bukan daripada dia, bukan daripada si ini si itu ya. Itu kadang-kadang yang kita terperangkap di situ, nggak bisa saya olahraga, saya nggak bisa kayak dia. Dia hebat olahraga, dia larinya 10 kali. Dia Sejak larinya kapan ada 15. kata-kata hebat olahraga ya dok ya? Iya, saya nggak suka olahraga. Olahraga ini apa capek, menyiksa katanya. Ya kalau patokannya orang ya menyiksa. Betul. Itu tadi jadinya kalau kalian pengen olahraga kecil-kecilan. Makanya seperti kata dokter Feby tadi, kalau misalkan patokannya ngikutin orang, ya berarti bukan olahraga ya dok ya. Berarti Iya. tujuannya beda lagi, bukan mengolahraga diri kita sendiri, tapi ya pengen apa ya, berkata kalau bahasa sekarang ya, pengen show off lah. Iya, Pengen show off membandingkan bajunya, sama orang membandingkan lain, sama orang siapa yang lain. lebih kuat, siapa yang lebih hebat gitu kan. Beda lagi itu Iya. mah urusannya. Nanti kita bakal ngomongin soal imun lebih dalam lagi pendengar saya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti. Play the best music in Palangkaraya. This 101 KPFM. One KPFM News and Entertainment. Welcome back bersama Taufan di sini dan kita masih bersama Dr. Feby. Kita masih ngobrolin soal iman, imun dan aman di masa pandemi COVID-19. Tadi ada obrolan off air lagi. Ini nih kita harus luruskan lagi nih dok ya, yang tadi. Iya. Masalah di mana yang sekarang masyarakat luas itu kalau misalkan ada pasien yang positif COVID gitu ya dok ya, terus meninggal dunia. Nah, yang beredar di masyarakat itu adalah meninggalnya ketika ditanya karena apa? Karena COVID. Ternyata yang benar, nah ini dokter Febian nih, silahkan menjelaskan dok. Yang benar tuh sebenarnya gimana dok? Bukan COVID-nya kan dok? Iya, oke, baik ya. Memang kalau kita dengarkan berita-berita di mana gitu kan, kita takut sama COVID. Takutnya karena COVID ini kayak membunuh, ya bikin orang bisa mati gitu kena Iya. COVID ya. Nah, padahal sebenarnya kita harus lihat lagi ya. Ada penyakit-penyakit penyerta yang lain ya. Yang kalau orang itu kebanyakan kalau dia hanya COVID saja sendiri tanpa penyakit ini ya jadi OTG doang istilahnya. Aman-aman ya. aja lah gitu. Aman-aman aja atau tidak bergejala, bahkan tidak tahu kalau dia kena COVID ya. Nah, Bukan berarti kita mengecilkan si COVID ini ya, tadi ya dok? bukan. Ya? Kita tetap harus tetap protokol kesehatan Ya, ya. Walaupun tadi sudah kita bahas ya, walaupun tanpa gejala kita bisa menulari Menularkan orang lain. ke orang banyak. Nah,
Nah, kelompok-kelompok rentan, misalnya usia tua, ya, orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis, ya, kemudian hipertensi, ya, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang mendasari, misalnya ada riwayat kanker, gagal ginjal dan sebagainya, ya. Nah, inilah kelompok-kelompok yang rentan, ya, karena memang COVID ini kan dia menginfeksi paru kan. Nah, ini resikonya yang paling dekat itu adalah kekurangan oksigen, ya. Jadi kapasitas dari sel-sel di paru kita untuk menyerap oksigen itu sangat berkurang. Makanya kadang kalau sudah sering dengar saturasi O2 ya. Iya. Nah, itu juga jadi Yang 98 maksimal tuh, Dok ya. Iya, jadi itu juga jadi standar ya bagaimana kapan orang perlu oksigen. Nah, yang jadi heboh-heboh nih yang Sampai oksigen menimbun habis, oksigen aja astaga. ditimbun. Ngapain ditimbun di udara nih banyak oksigen gitu loh. Kemarin sempat viral, Dok, ada Iya. oksigen palsu, ternyata isinya bukan oksigen. Itu Waduh. udah orang-orang udah kesempatan dalam kesempitan, jangan ya. Terus Dok? Ya, yang seperti ini yang kadang harus kita luruskan ya. Nah, orang itu meninggal dengan COVID ya. Iya. Kebetulan ketika dia ada COVID di dalam tubuhnya, yang itu menginduksi penyakit-penyakit lain atau memperparah penyakit-penyakit sebelumnya, sehingga menyebabkan kegagalan organ. Nah, ini yang bisa fatal ya. Nah, karena oksigen ini kan paling vital. Nah, kalau oksigen kita turun dengan imun kita yang baik ya mungkin tidak ada masalah ya. Nah, turunnya pun tidak sampai drop banget ya, karena memang ada imun kita tadi yang melawan dari si COVID untuk mengambil alih di jaringan paru kita ya. Nah, tetapi kalau imun kita lemah tadi ya, oksigen kita berkurang. Nah, itu kalau disertai dengan jantung orang nggak kena COVID aja oksigennya udah Susah banget nggak udah. full, nggak 100% Iya. ibaratnya. Orang jantung kan jalan 100 meter misalnya Capek, gangguan jantung udah capek kan ngap, oksigennya tadi ya. Nah, kemudian gagal ginjal, peredaran darah, pembekuan darah dan lain-lain ya, contohnya kepada orang yang diabetes mellitus, Iya. itu kan darahnya ya udah anggap kental lah, kalau gula kan ditaruh dalam air kan jadi kental ya, kayak gitu ya. Nah, ini yang menyiksa ginjal dan lain-lain, bisa bikin stroke, penyumbatan dan lain-lain ya. Aduh. Nah, dengan kekurangan oksigen, reaksi-reaksi itu akan semakin menjadi-jadi ya. Nah, disinilah makanya akibat fatal bisa dialami orang dengan COVID ya, bukan karena COVID. Dengan Nah, COVID. dengan COVID dan Ingat, teman-teman. penyakit-penyakit penyerta lainnya yang bisa mengakibatkan akibat yang sangat fatal hingga kegagalan multifungsi organ sehingga menimbulkan kematian ya. Jadi kalau orang karena COVID meninggal ya, saya cuma dapat COVID aja saya meninggal karena COVID saya meninggal gitu kan. Iya, Padahal ini kan bukan. orang dengan COVID beserta penyakit-penyakit penyerta lainnya itu yang resiko angka kematiannya itu lebih tinggi. Nah, penyakit-penyakit penyerta ini memang tidak kita pungkiri ya pada kelompok usia tua ya. Iya. 50 tahun ke atas itu semakin berisiko ya. 60 tahun ke atas semakin tinggi lagi resikonya, apalagi 65 tahun ke atas semakin tinggi resikonya ya, karena organ-organnya udah mulai tua ya. Nah, jadi penyakit-penyakit yang lain udah mulai banyak ya. Nah, di penumpukan dari berbagai macam penyakit ditambah COVID ini semakin menyiksa dari fisiologis kita, dari jalannya tubuh kita, sehingga berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Tapi menarik, Dok, tadi penyakit-penyakit yang dokter sebutkan itu kan biasanya memang penyakit-penyakit yang terjadi di lansia ya, teman-teman kita yang sudah lanjut usia. Tapi ada beberapa kayak jantung itu, Dok. Aku punya teman, dia tuh umurnya masih umuran aku, tapi dia punya jantung. Itu gimana tuh, Dok? Berarti karena pola hidup yang kurang sehat juga udah pasti berpengaruh, Dok ya? Atau Iya, mungkin betul. karena genetik juga gimana? Betul. Nggak bisa kita patok ya, nggak bisa kita patok loh orang tua itu tidak sehat. Iya, Nah, iya. Saya muda-muda saya juga kemarin banyak yang kena. dapat penyakit, saya lihat ada laporan ya, mungkin dari beberapa teman di rumah Iya. sakit ya, umur 92 tahun kena COVID 3 hari sembuh. Wih, Selesai. luar biasa. Nah, jadi penyakit yang ada sekarang ini ya trennya kita bergerak ke penyakit tidak menular ya. Nah, penyakit-penyakit seperti ini biasanya karena pola hidup, gaya hidup ya. Nah, itu dia Nah, tuh. gula darah itu bukan hanya keturunan sekarang, pola makan, kurang olahraga ya. Nah, kebanyakan kalau kita misalnya punya orang tua atau apa ke dokter gitu ya, darah tinggi, gula darah ya. Ya kebanyakan ya, mohon maaf nih, kalau ke dokter, bapak ibu gula darah, bapak ibu darah tinggi, yang dikasih apa? Obat. Seharusnya Sebelum obat apa dulu nih? Mumpung Iya, misalnya iya. usia masih tanggung, misalnya masih muda, misalnya masih bisa jalan aktif. imunnya dulu tuh Imun dikuatin dulu. Olahraga dulu, pola makan dulu, itu nomor 1 ya. Obat itu Terakhir lah, ibarat kata. paling akhir kalau udah nggak bisa yang lain-lain lagi nih. Nah, tapi kalau awal kita bisa perbaiki dengan pola makan, olahraga yang
paling dekat aja sekarang nih di kalangan muda ini apa nih? Merokok. Nah, ini itu nih. dia. Memang data kita Ayo. ya. Data kita di Dinas Kesehatan itu untuk seluruh Indonesia ini hingga 70-76% pria itu perokok. Perokok ini bukan berarti 70% orang perokok. Pernah jadi perokok setidaknya Perokok dalam pasif. hidupnya. Mau dia dulu perokok sekarang udah berhenti. Nah, itu dalam satu kehidupan pria itu ya. Nah, kalau cowok nih. Pasti Nah, itu. coba deh dari SMP dulu deh. Pasti pernah ada yang bawain teman yang ngerokok tuh. Itu Pasti kan pernah. coba-coba, pasti SMA, pernah tuh. pasti teman sekitarnya paling nggak kamu coba seminggu lah, 2 minggu lah. Nah ini kayak jadi ya memang di dalam Ujung-ujungnya jadi masyarakat bumerang kita gitu ya, sendiri ya. kayak kalau dulu kan ya kayak rokok itu keren, cowok banget gitu loh merokok. Apaan sih sebenarnya? Nah, Keren dari mana ya? nah, iya, makanya data kita sampai kok sebegitu tingginya di Indonesia sehingga 70% orang pernah jadi perokok kalau dia pria. Nah, ini yang harus kita kampanyekan lebih daripada masker dan lain-lain ini sebenarnya ya, Makanya jaga tadi kesehatan ini. Nah, Imun, iya, aman. Jadi kalau masker habis pandemi udah lepas aja maskernya gitu Iya, kan. lupa Kalau lagi cuci tuh. kalau cuci tangan habis pandemi ya udah. Lupa lagi udah. Nggak usah sering-sering lagi, nggak Lupa apa-apa lagi gitu. udah. Tapi Ditempelin kalau lagi di merokok- TS tuh. Iya, tapi kalau merokok masa habis pandemi merokok lagi? Ya, kalau bisa ya seumur hidup aja, nggak Berhenti usah aja udah. merokok lagi ya. Olahraganya teratur, jangan olahraganya kalau pandemi aja nih. Maunya olahraganya kalau pandemi, kalau nggak pandemi ya tidur-tiduran lagi. Makan sehatnya kapan? Waktu pandemi aja nih. Kalau udah nggak pandemi, Balik ya lagi. balik lagi. Makan Aduh. goreng-gorengan lagi, misalnya makan jajan-jajanan terus ya. Nah ini yang harus kita kampanyekan ya supaya kalau bisa pandemi apapun yang datang kita udah siap gitu ya. Dengan cara tadi ya meningkatkan Iya. pola hidup sehat, Iya, akhirnya betul. imun kita ditingkatkan lagi. Nah ini dok ada si Dian Asin, salah satu pendengar setia kita juga. Dia bertanya, kalau sudah terkena apa yang harus dilakukan? Apakah berarti imun aman yang sudah kita lakukan itu tidak mempan? Nih kayaknya teman-teman yang sudah mungkin merasa sudah, aku udah nih protokol kesehatan nih, tapi kok tetap kena nih, barisan-barisan sakit hati nih dok. Iya betul ya. Ya ini jangankan protokol kesehatan Heeh. ya, ibaratnya saya udah divaksin, saya nggak pernah lepas masker kalau keluar ya, saya jarang-jarang keluar ya. Tapi nanti sekali keluar Langsung pulangnya bawa-bawa hadiah. dapat oleh-oleh COVID nih dari luar nih, gimana? Apakah saya gagal? Tidak ada yang sia-sia ya, yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia ya. Nah, kalaupun sudah terkena ya, lah bawaannya tadi kita lihat kembali ke awal tadi apa? Iman ya. Iman. Nah, jangan stres, jangan panik ya, jangan waduh gagal nih, percuma nih protokol kesehatan. vaksinnya Iya, percuma, iya. nggak ada yang percuma. Nah, bisa jadi kalau nggak protokol kesehatan atau nggak vaksin atau apa, bisa jadi yang tadi isoman nih bisa jadi harusnya ada di rumah sakit nih. Ada di rumah Nah, sakit itu. Kalau misalnya kemarin nggak olahraga atau cuma Lebih parah tidur-tidur lagi. doang, bisa jadi lebih parah lagi Iya, ya. iya, Jadi iya, nggak ada yang sia-sia ya di dalam apa yang kita lakukan itu, nggak ada yang sia-sia. Bisa jadi kalau nggak protokol kesehatan nih, bukan hanya nularin ke orang rumah, kemarin ketemu teman, ketemu tambi bueknya keluarga Iya. misalnya, bisa jadi mereka kena nih. Kena juga Tapi tuh. ada dari mereka ada yang nggak kena kemarin yang ketemu kan, bisa jadi itu gara-gara prokes. Protokol kesehatannya lah Jadi lebih kita harus bagus. pandang selalu dari segi positif Positifnya. ya. Tidak ada yang percuma ya, tidak ada yang percuma. Dan ketika kita harus kena, ingat kita punya imun yang mempertahankan kita tadi ya. Nah, dapatnya dari mana? Pola hidup sehat tadi. Betul sekali. Makan ya. makanan yang sehat, olahraga, bukan mau bentuk badan bagus-bagus Iya. itu bonus ya. Tapi ya balik lagi ya ke kalian lagi. Terus ada juga pertanyaan ini, kalau misalkan setelah ini berakhir nih dok, katanya ada lanjutannya lagi nggak kira-kira nih? Kan kita kan udah bersinggungan sama pandemi ini dari udah 1 tahun lebih ya dok ya, 2020 Maret ya kan masuk Indonesia ya dok ya. Sekarang udah Maret lewat 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih, April, Mei, Juni, Juli, iya sekitar 1,5 tahunan lah. Terus pertanyaannya tuh, apakah setelah ini berakhir akan ada lanjutannya? Maksudnya mungkin ada efeknya, pasti ada, dampaknya pasti Iya. ada ya dok ya. Virusnya apakah nanti akan berkembang lagi? Kayak kita tahu kan sekarang sudah ada varian Delta yang bahkan 14 detik ya dok ya waktu penularannya ya. Iya betul. Itu lebih parah Cepat lagi sekali tuh. varian Delta ya. Terus dia nanya, caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi
kalau dalam tanda kutip pandemi ini balik lagi gimana dok? Ya kayaknya sudah kejawab juga tadi ya, faktor imun itu juga tadi ya. Nah, pandemi ini sebenarnya bukan masalah ada atau tidak. Masalahnya hanya kapan. Kita tidak pernah tahu itu. bukan habis ini ada lagi nggak? Habis COVID ada lagi nggak? Nggak usah ditanya ada atau tidak. Jawabannya pasti ada. Akan ada. Pertanyaannya kapan? Ya. Nah, jadi kalau itu ya gampang aja ya. Pasti ada. Ya, pasti ada. Hanya masalah kapan. Kita sudah sejarah kita dengan pandemi itu udah panjang banget ya dari dulu ya. Dari 1918 kita udah ketemu flu Spanyol ya. Iya. Oleh Perang Dunia Pertama katanya. Itu sampai seperempat dunia apa yang meninggal banyak banget. Zaman dulu belum ada pesawat, kapal juga masih lagi. orang-orang kaya, ya semasa kapal Titanic apa gitu loh. Gak kebayang. Yang bisa keliling dunia nggak. Iya. Sekarang orang dari Amerika bisa mungkin malamnya nanti udah bisa sampai di Jakarta udah bisa ya. Nah mungkin orang dari Hong Kong pagi sorenya udah sampai di Amerika udah bisa ya. Kalau dulu kan belum ada ya. Nah tapi bisa terjadi pandemi ya. Kemudian kita sejarah pandemi itu juga udah panjang ya. Kemudian ada cacar, ada smallpox ya di Afrika ya. Nah, kemudian banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Flu burung, flu babi ya, flu burung jilid 2 ada lagi. MERS-CoV ada lagi ya. SARS jilid 1 ada, ini SARS-CoV jilid 2 yang dikenal dengan nama COVID-19. Corona. Iya, itu udah pasti ya. Jadi hanya masalahnya kapan ya. Nah, dan di sini apa yang harus kita persiapkan? Ya kembali lagi ya. Imun, aman. Nah, ya. itu dia tadi. Ya, belum tentu nanti bentuknya kena penyakit paru, belum tentu dari flu ini kan memang paling mudah menyebar ya. Ada juga yang kayak misalnya HIV itu pandemi loh. Sebenarnya ya, Dok iya, ya. hitungannya pandemi ya. Nah, tapi karena dia penularannya nggak semudah yang dari pernapasan ya, ini kan paling gampang menyebar sehingga cepat ya. Nah, jadi banyak pandemi-pandemi yang lain yang ada di sekitar kita. Dulu misal TBC itu dulu pandemi, sekarang jadi endemi karena beberapa negara udah bebas ya. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit yang lain ya. Mungkin kita aja yang nggak tahu, nggak seheboh COVID ya, itu ada di sekitar kita. Hanya masalahnya kapan ya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana menghadapi persiapan itu tadi. Kembali ke pola hidup itu. Imun, aman. Aman ya. Walaupun bentuknya nanti bisa beda-beda. Imannya tetap, imunnya pasti tetap. Mungkin amannya beda. Kalau amannya pernapasan ya pakainya masker misalnya. Kalau misalnya kayak HIV penularannya melalui misalnya hubungan seksual, kontak langsung jangan. Pakainya perlindungannya lain lagi, bisa menggunakan kondom atau yang lain ya, atau perilaku kita sendiri ya. Kan ada imannya juga. Kalau imannya bagus ya nggak mungkin lah kena HIV. Nggak mungkin lah seks bebas. Nggak mungkin lah kena HIV. Balik lagi iman. Nah, iman dengan imun ya. Amannya bentuknya bisa beda-beda tergantung penyakitnya ya. Nah itu semoga terjawab ya buat si Dian yang bertanya tadi. Makanya kalau misalkan ditarik ke belakang lagi ya, kayak kata Dr. Feby tadi, sebenarnya pandemi itu banyak ya dok ya. Cuman karena yang happening kemarin itu yang rame banget si COVID-19 ini, jadinya orang taunya sebelumnya nggak pernah ada pandemi COVID, kok tiba-tiba ada pandemi. Mereka aja yang udah dari dulu pandemi ada gitu. Teman-teman kalau misalkan mau menyaksikan live juga bisa di Instagram, bisa disaksikan di @kpfm Palangkaraya ya teman-teman kalau misalkan menyaksikan keseruan kita di sini. Dan nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune di One KPFM. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih di 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya, dan kita masih dalam gelaran talk show atau apa ya, bisa dibilang kita diskusi lah di sini sama memang yang benar-benar pakarnya bersama Dr. Feby di sini. Tadi kita ada obrolan off air lagi.
membahas tentang sebenarnya dari mana sih virus itu datang, dari mana sih pandemi itu datang. Dan menariknya, fakta-fakta yang dibeberkan sama Dr. Feby itu ya sebenarnya kalau dijabarkan lagi ke pendengar saya ini pasti baru kalian oh ternyata dari sini nih awal mulanya kenapa. Dari mana sebenarnya dok virus COVID dok? Silahkan dok. Oke ya mungkin ini kita cerna ya dengan pikiran terbuka ya. Nah supaya nggak ada lagi apa ya mispersepsi yang berkembang di masyarakat kayak COVID ini dibuat diada-ada dari apa ibarat kata mah dari elit global gitu-gitu dok. Kalau teori konspirasi nggak ada habisnya ya, sampai bumi itu kotak juga bisa. Selalu ada celah ya dok ya, selalu ada celah buat berkelit soal itu. Iya ya, kita pakai misalnya sejarah aja dan fakta-fakta ya pandemi yang terjadi kan banyak sekali ya. Nah dulu yang pertama itu flu Spanyol. Iya. Di zaman dulu belum canggih, jadi memang belum tahu ya penyebabnya itu apa ya. Kemudian ada juga yang smallpox yang mungkin ada yang bilang dari vektornya hewan ya. Nah kemudian juga virus cacar ya. Kemudian yang paling terkenal dulu dari unggas ya, flu burung. Nah kita belajar dari situ aja ya. Nah dari namanya udah burung ya. Kok jadi, bisa ke manusia? Ya dari mana? Ya dari burung. Nah, burung apa yang paling sering berhubungan dengan manusia? Unggas-unggas gitu. Ayam gitu jawabannya. Nah, macam burung apa yang paling sering berhubungan dengan manusia? Ayam, karena ayamnya kita makan ya, kita ternak ya. Berhubungan langsung bahkan. Nah, kemudian ada juga flu yang disinyalir dulu dari babi ya. Iya. Flu babi. Di India kan orang ya konsumsi babinya, atau di China kan sangat tinggi ya. Nah, mungkin karena negara kita mayoritas muslim ya, mungkin ya babi nggak jadi masalah lah di sini kan, cuman kalangan tertentu aja ya. Nah, jadi dari sejarah saja sudah kita lihat ya, dari mana asal-asal virus ini. Dia berasal dari hewan, bisa menginvasi ke manusia. Lah kok bisa ya, harusnya virusnya hewan ya punyanya hewan aja, virusnya ayam ya nyakitin ayam aja, nggak jadi bisa ke manusia. Kenapa bisa ke manusia gitu ya. Nah di sini kita lihat sejarah ya agriculture kita ya, peternakan kita ya. Nah dari mana semua ayam-ayam yang kita makan ini berasal, dari mana daging-daging yang kita makan ini berasal ya. Ya itu kan bukan dari ada pemburu gitu ke hutan nombak tiba-tiba ayam, nombak ayam atau misalnya nombak si sapi, ya itu kan dari peternakan ya. Nah sama seperti COVID ya, penyakit itu bisa menyebar, bisa muncul ya dari populasi yang sangat-sangat banyak ya. Jadi jangan kumpul-kumpul katanya. Nah kalau kita lihat binatang, apa yang terjadi pada binatang di kandang ayam sana, ya nggak mungkin lah mereka nggak kumpul-kumpul. Nggak mungkin mereka memisahkan diri satu. Sana jauh-jauh. Iya. Kalau mereka nggak kumpul-kumpul itu ayam di hutan namanya. Sapi di hutan itu ya nggak kumpul-kumpul. Sapi di hutan nggak ngapain kumpul-kumpul. Ini ada kan, ayam introvert lucu banget. Iya. Ini kan sapi di kandang, ayam di kandang. Kalau teman-teman bisa googling deh. Iya. Cari aja gambar peternakan ayam. Iya. Ada nggak ayamnya social distancing ya? Iya ayamnya kan bisa ratusan ribu di situ ya. Sapi itu bisa ribuan ya. Jadi mereka tuh didempet-dempet aja, disenggol-senggolan badan aja. Nanti makannya, minumnya di kayak selang dialirin campur gitu ya. Campur aja semuanya. Dicampur ya. Mereka adalah hewan-hewan yang selalu berkumpul ya. Namanya perkumpulan ini, kalau ada satu saja penyakit ya, kena semua dong. Iya. Sama kayak COVID dong. Kalau kita ngumpul satu stadion bola nonton semua, kena semua satu tuh. yang kena semua nanti. Peluangnya tuh pasti ada. Iya. Nah, ini yang terjadi di agriculture kita, sistem peternakan kita ya. Jadi di saat hewan-hewan ini mendapatkan satu penyakit ya, karena tidak semua hewan sehat dong. Iya, ya, sama betul. kayak manusia juga tidak semua manusia sehat misalnya. Ada ayam yang makannya sedikit tergeser-geser sama teman yang lain yang nggak sehat misalnya. Ada virus apa dari luar, dia nggak punya imun ya. Sama imunnya juga berlaku buat ayam, nggak hanya buat manusia ya. Seluruh binatang di alam semesta ini berlaku imun itu ya. Iya. Nah jadi penyakit-penyakit yang bisa develop terbangun seperti ini ya di kalangan agriculture atau peternakan, disinilah dia bisa menyebabkan mutasi. Nah itu dia. Jadi virus loncat ke inang yang lain, loncat lagi ke inang yang lain, loncat lagi ke inang yang lain. Ditarik lagi. Semakin sering dia meloncat ya, itu semakin dia membentuk mutasi. Nah itu dia. Sampai akhirnya ayam nggak mungkin berinteraksi sama ayam aja karena ada manusia yang kasih dia makan. Benar nggak? Betul. Terjawab lah. Penyakit misalnya dari ayam satu misalnya, itu
virusnya loncat ke manusia ya nggak apa-apa ya. Iya. Tapi nanti dari ayam 2 sampai ayam ke 2000, ayam 5000 ya. Ternyata kena nih ayam yang 5001. Itu penyakitnya gennya cocok gitu, bisa nempel di Ke manusia. si peternaknya yang nempel. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. salah satu contoh ya. Salah satu contoh aja, bukan berarti ya Karena seperti itu, semata-mata karena bukan, itu, ya, bukan ya, seperti ya, ya. itu. Ini sebagai gambaran saja ya. Nah, Supaya teman-teman tuh iya. nggak ada mispersepsi lagi kalau COVID itu dibuat-buat elit Iya. global gitu-gitu. Ya Allah, ya itu semoga Iya. terjawab ya teman-teman ya. Kita sudah kasih penjelasan lebih lagi kenapa ada salah pemahaman juga yang Iya. berkembang di masyarakat kalau meninggal karena COVID itu salah juga ya Dok Iya. ya. Meninggal dengan COVID. kita luruskan dulu nih, Mm-mm. jadi supaya nggak teman-teman anggap dari ayam nih. Memang secara Itu fakta, contoh tadi. iya secara fakta COVID ini ditemukan pada sekelompok kelelawar Iya. ya, yang Di Wuhan ya China, Dok ya. ya di China itu genomnya yang paling cocok ya, paling Mm-mm. menyerupai COVID yang bisa diambil sampelnya dari manusia. Tadi Nah, tuh kenapa kita kasih gambaran ayam karena di Indonesia yang deket itu agriculture-nya ya ayam, iya. sapi, peternakan gitu-gitu. di Indonesia orang nggak makan kelelawar. Iya. Nah, Agak tapi ngeri. di China sana dimakan. Iya, ngeri. Nah, itu dia. Iya. Aduh, China Jadi luar biasa. interaksi antara hewan dan manusia ya itu yang menyebabkan terjadinya mutasi sehingga terbentuklah suatu virus yang baru. Nah, Kalau udah nyangkut di manusia, baru dia nyebarnya antar sesama manusia. mm-mm. Nah, jadi seperti itu kira-kira asal muasal terbentuknya mutasi atau suatu penyakit yang awalnya dulu nggak ada, Tiba-tiba ada. tuh. tiba-tiba ada. Itu Bukan salah karena satu dibuat-buat itu ya, Iya. teman-teman. Diingat, tolong diingat. Bukan karena contoh. dibuat. Ya memang ada sih isu-isu yang bikin Iya. apalah senjata kimia. Ya Allah, itu udah apa, nggak masuk aduh. akal. Ya nonton Resident Evil kayak ya itu Terlalu banyak nonton science film fiction. aja kali ya. Baik, terima kasih Dok atas waktunya. Terima kasih juga udah memberikan pemahaman ke teman-teman semua yang mungkin sejauh ini kita terlalu jauh mengambil kesimpulan, akhirnya kesana kemari nyari sumber-sumber yang bisa dibilang hoax dan lain sebagainya. Semoga teman-teman paham. Dan akhirnya tadi pentingnya imun, imun dan aman itu bisa dibilang 3 serangkai penyelamat hidup kita sampai sekarang Dok ya. Karena memang harus ada dibekali dengan kondisi spiritual yang baik, kemudian kesehatan rohani yang baik, jasmani rohani kan. Kalau bisa dibilang rohaninya ya si iman tadi, rohaninya imun tadi, supaya mendapatkan keamanan dalam menghadapi pandemi ini ya Dok ya. Terima kasih Dok atas ilmu dan penjelasan yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi nanti di talkshow selanjutnya tanggal 27 ya Bang ya, 24 dengan Dinas Kesehatan juga. Kita mau pamit dulu, Rudi Taufan pamit dan Dr. Feby juga pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari KPFM Palangkaraya mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beristirahat. Bye bye.